Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Walida Ledang, mahasiswa program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Universitas Islam Makassar. Baik, di video pembelajaran kali ini adalah saya akan membahas materi mengenai bagian dan fungsi pada tubuh tumbuhan. Sebelum kita mengetahui satu persatu, alangkah baiknya kita mengetahui lebih dulu apa itu bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama daun, yang kedua batang, yang ketiga buah, yang keempat bunga, dan yang kelima akar. Adapun bagian tumbuhan memiliki 3 bagian yang paling pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang pada umumnya terdapat pada bagian bawah tumbuhan. Bagian ini biasanya terkubur dalam tanah atau media tanam lainnya. Adapun fungsi akar antara lain: 1. Menyerap air dan mineral dari tanah dan meneruskan ke batang. Yang kedua, sebagai penopang agar tanaman dapat berdiri kokoh. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan kentang dan wortel. Yang keempat, pada akar jenis tertentu berfungsi sebagai media pernapasan atau respirasi seperti pada tumbuhan bakau. Jenis-jenis akar berdasarkan bentuknya, akar dapat dibagi menjadi 2, yaitu akar tunggang dan akar serabut, seperti contoh yang ada di dalam video ini. Yang pertama, akar tunggang. Adapun fungsi akar tunggang yang pertama, memperkokoh tumbuhan agar bisa berdiri dengan kuat dan tidak mudah terlepas dari tanah. Yang kedua, dapat berperan sebagai alat respirasi bagi beberapa tumbuhan. Yang ketiga, mampu menyerap air dan sathara dengan lebih optimal serta mengangkut air dalam tanah seluruh bagian tumbuhan. Yang keempat, sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Adapun ciri-ciri akar tunggang: 1. Memiliki akar utama sebagai pusat. Yang kedua, memiliki akar yang besar, panjang, dan kuat. Yang ketiga, memiliki akar samping yang biasa disebut dengan akar lateral. Yang keempat, pada umumnya memiliki daun yang menyirip atau sejajar. Yang kelima, bukan berasal dan berkembang dari batang tumbuhan. Yang keenam, akar tunggang umumnya menembus jauh ke dalam permukaan tanah. Yang ketujuh, tidak hanya pada tumbuhan dikotil, akar tunggang juga terdapat pada tumbuhan. Yang kedelapan, tidak ditemukan pada rumput. Yang kesembilan, tidak memiliki jaringan yang berguna untuk menahan partikel pada pertumbuhan tanah. Yang kesembilan, mampu menyimpan cadangan makanan pada kondisi tertentu. Yang ke-10, mampu mencapai keberadaan air yang ada dalam tanah. Adapun contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang, teman-teman bisa lihat pada gambar yang saya sediakan ini. Yang pertama, gambar pohon mangga memiliki akar tunggang. Yang kedua, pohon tomat juga memiliki akar tunggang. Yang ketiga, pohon jeruk juga memiliki akar tunggang. Baik, yang kedua adalah akar serabut. Adapun ciri-ciri dari akar serabut yaitu berbentuk serabut. Yang kedua, bagian ujung dan pangkal memiliki ukuran yang sama. Yang ketiga, semua akar bersumber dari pangkal batang. Yang keempat, akar tersebut dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Adapun tumbuhan memiliki akar serabut yaitu teman-teman bisa lihat pada gambar, ada tumbuhan jagung dan juga tumbuhan padi. Yang kedua, kita beralih ke bagian tumbuhan yang kedua, yaitu batang. Kita akan membahas struktur dan jenis batang, tapi alangkah baiknya kita akan membahas lebih dulu fungsi dari batang itu sendiri.
Yang pertama, sebagai alat pengangkut zat hara dalam tubuh. Yang kedua, untuk menopang tumbuhan. Yang ketiga, sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Adapun struktur dan jenis batang. Yang pertama, batang basah. Yang kedua, batang berkayu. Yang ketiga, batang berumput. Yang pertama yaitu batang basah. Batang basah, tumbuhan batang basah memiliki batang yang lunak dan berair. Contohnya pada gambar yaitu tumbuhan bayam. Yang kedua, batang berkayu. Tumbuhan batang berkayu ini biasanya memiliki kambium. Kambium adalah bagian yang dalam batang yang hanya dimiliki oleh tumbuhan batang berkayu. Karena batang berkayu memiliki kambium, maka batang tersebut bertambah besar. Berikut adalah contoh tumbuhan batang berkayu. Biasanya dimiliki oleh pohon jati, jambu, rambutan, nangka, dan lainnya. Teman-teman bisa lihat pada gambar yaitu pohon jati. Yang ketiga, batang rumput. Tumbuhan batang rumput mempunyai ruas-ruas yang tampak jelas dan pada umumnya berongga. Contoh tumbuhannya yaitu jagung, padi, rumput, dan lainnya. Teman-teman bisa lihat di gambar yaitu ada pohon jagung. Kita akan membahas bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Sebelumnya kita membahas lebih dulu fungsi dari daun itu sendiri. Yang pertama, sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Yang kedua, sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Yang ketiga, sebagai tempat terjadinya penguapan. Bagian-bagian daun. Di sini saya sediakan contoh daun pisang. Kenapa saya ambil daun pisang sebagai contoh? Karena dia memiliki daun yang lengkap, yang dimana memiliki pelepah, tangkai, dan juga helai. Berikutnya, kita akan membahas jenis daun berdasarkan jumlah helai daun. Jenis daun ini dibagi menjadi dua, yaitu daun tunggal dan juga daun majemuk. Yang dimaksud dengan daun tunggal adalah jika pada sebatang tangkai daun hanya terdapat satu helai daun. Teman-teman bisa lihat gambar yang ada di video. Contohnya terdapat pada daun singkong. Yang kedua yaitu daun majemuk adalah daun yang jika pada sebatang tangkai daun terdapat beberapa helai daun, yaitu terdapat lebih dari satu helaian daun. Contoh daun majemuk yaitu pada tumbuhan belimbing. Nah, itulah daun tunggal dan majemuk. Teman-teman bisa melihat perbedaan antara daun tunggal dan daun majemuk pada gambar yang ditampilkan. Berikutnya yaitu kita akan membahas jenis susunan tulang daun berdasarkan jenisnya. Daun dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama, tulang daun menyiring. Yang dimaksud dengan tulang daun menyiring ini adalah bentuknya seperti gambar ini. Tulang daun ini berbentuk seperti susunan sirip-sirip ikan. Contohnya terdapat contoh dari tulang daun ini terdapat pada tumbuhan mangga, rambutan, dan juga daun jambu. Yang kedua, tulang daun menjari. Tulang daun menjari berbentuk seperti susunan jari tangan. Teman-teman bisa lihat pada gambar. Adapun contoh dari tumbuhan daun jari memiliki daun menjari seperti pepaya, singkong, dan daun serai. Yang
ketiga, tumbuhan yaitu tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung biasanya berbentuk seperti tulang daun yang melengkung. Biasanya ini seperti garis-garis lengkung dan tiap-tiap ujung tulang daun terlihat menyatu. Contoh tumbuhan yang memiliki daun melengkung adalah pada daun sirih. Kemudian tulang daun yang keempat yaitu tulang daun sejajar. Tulang daun ini biasanya berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Tiap ujung daun menyatu seperti pada contoh. Jadi tumbuhan yang memiliki daun sejajar yaitu jagung, padi, dan juga selai. Nah, itulah tadi fungsi dan bentuk daun berdasarkan jenisnya. Kemudian kita akan membahas bagian tumbuhan yang berikut yaitu bunga. Nah, kita akan membahas struktur bunga, tapi alangkah baiknya kita mengetahui lebih dulu fungsi bunga. Di antaranya yang pertama sebagai perhiasan tumbuhan, yang kedua sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Berikutnya kita akan membahas tentang gambar dari anatomi pada bunga matahari. Di mana pada gambar ini memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga menghubungkan bunga dengan batang. Kemudian yang kedua yaitu yang bagian berwarna disebut dengan mahkota bunga, sebagai hiasan pada bunga untuk menarik serangga untuk melakukan penyerbukan. Kemudian yang ketiga yaitu benang sari. Ini merupakan alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Kemudian yang keempat yaitu bagian ini biasa disebut dengan putik. Fungsinya adalah dimana melindungi bunga ketika masih pucuk dari serangan serangga. Kemudian yang terakhir adalah kelopak bunga. Bagian keempat yaitu putik bunga. Bagian ini berbentuk seperti botol, disebut dengan putik karena merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Kemudian yang terakhir adalah kelopak bunga. Ini biasa disebut dengan fungsinya adalah melindungi bunga ketika masih pucuk dari serangan serangga. Itulah struktur dan fungsi dari bagian bunga. Kita akan membahas bagian tumbuhan yang terakhir yaitu buah. Sebelum kita membahas struktur buah, alangkah lebih baik kita mengetahui dulu apa sih fungsi buah yaitu sebagai pelindung biji. Ada berikut ini merupakan gambar dari buah apel. Buah apel ini memiliki nama dan bagiannya masing-masing. Yang teratas disebut sebagai tangkai buah, yang terluar disebut dengan kulit buah, yang warna putih. Bagian ini disebut dengan biji, dan yang warna putih biasa disebut dengan daging buah. Nah, secara umum buah biasanya terdiri atas tangkai, kulit, daging, dan juga biji. Nah, tangkai buah menghubungkan buah dengan batang. Kemudian kulit buah merupakan lapisan paling kuat. Kemudian daging buah adalah bagian yang dapat kita makan, dan bijinya terdapat di tengah buah yang nantinya akan menjadi calon untuk tumbuhan baru. Nah, itulah tadi bagian-bagian tubuh tumbuhan yang sudah kita bahas dari akar sampai pada daun. Cukup sekian pembahasan materi dari saya, Sri Ledang. Jika ingin bertanya silakan tanya di kolom komentar ya. Akhir kata saya ucapkan tetap semangat belajar dan terima kasih.
Wallahul muwaffiq